Aduh, anjing. Saking banyaknya agak lupa ya, maksudnya sejak era awal juga udah banyak sih. Mungkin mungkin poster Astun A gitu atau My Disco ya. Lupa antara itu aja dua. Pokoknya yang kayaknya ada yang lain, cuman kayaknya ada beberapa yang lain, cuman yang memang bener-bener inget gitu. Itu yang Astun A sama My Disco. Jadi ada band Australia gitu, band post-punk Australia gitu. Tur ke Indonesia, ke Bandung tepatnya, terus diorganisasi sama anak-anak. Yang bikinnya itu salah satunya Ameng. Ada beberapa versi poster lah pada saat itu. Ada yang kemudian Andri Moh almarhum, kemudian ada yang Ameng bikin gitu. Iya, Ameng cukup signifikan. Kayaknya itu ya. Tapi pasti ada lagi sih yang lain, cuman nggak begitu ingat. Um, Ya itu kekhasan Ameng ya, mungkin kenapa dia mungkin berbeda, mungkin dia berhasil untuk menggambarkan keseharian yang dekat dengan kita, tapi jarang terpikirkan oleh banyak kawan-kawan untuk digambar atau dijadikan kaos, jadikan flyer acara gitu, dijadikan poster gitu. Kayaknya nggak ya cover album. Tapi itu apa namanya, sesuatu yang dekat, bener-bener dekat keseharian gitu, kayak ada em, anak skena beli cuanki gitu kan, itu sesuatu yang kalau di Bandung itu sesuatu yang sangat-sangat dekat gitu. Atau ya anak pang nyium tangan ibunya pamitan gitu, nggak ada yang aneh dengan itu. Dan justru karena saking dekatnya dengan kita, jadi ketika ngelihat itu benar-benar memorable gitu. Dan kayaknya Ameng yang pertama gambar itulah gitu, kayak gitu ya. Sebenarnya bukan menyatukan ya, kayaknya Ameng juga nggak berniat untuk menyatukan apapun itu. Jadi cuma pengen menceritakan sesuatu dengan perspektif dia gitu, dan kejujuran dia gitu kan. Hal-hal yang nyeleneh yang buat kawan-kawan selama ini jadi bodoran-bodoran skena gitu, itu sin jokes kan maksudnya. Itu banyak sekali kan bodoran-bodoran yang memang Bandung banget itu. Ya Bandung banget itu, kayak nggak spesifik Kiara Condong gitu, itu kayak itu jokes-jokes anak Sari Jadi gitu, anak SS gitu, Sindang Sari gitu, mana gitu. Kayaknya emang eh, bukan ya bukan sesuatu yang umum, tapi juga bukan sesuatu yang spesifik regional tertentu juga gitu. Ya baru dak ya gitu maksudnya gitu. Ada sih, ada yang dark, terus ada yang benar-benar serius juga, ada sih. Ada yang benar-benar serius gitu. Saking seriusnya tuh jadi kayak karya karya Ameng yang bukan stand out ya, jadi kayak yang beda sendiri dari karya-karyanya yang lain gitu. Ada beberapa yang kayak yang dibikin buat posternya launchingnya album Hari Rusli juga kan, itu agak serius sebetulnya itu. Biasanya yang serius ada grey-greynya gitu ya. Enggak juga, itu yang Hari Rusli itu tuh berwarna loh. Berwarna ya. Berwarna. Yang Hari Rusli itu berwarna. Yang kemudian dia 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 nulis lirik malaria gitu. Albumnya Hari Rusli itu pada saat itu. Dan dijadiin poster kalau nggak salah. Saya punya kalau nggak salah di sebelah di ruangan sebelah ada. Kayaknya hampir sama dengan semua orang ya. Ya, Pak. Kayaknya pemerintah kontol itu emang itu kayaknya salah satu milestone zaman itu kayaknya, anjing. Epic itu. Itu milestone zaman. Terus si backpatch-nya ingat ya? Backpatch yang anak pangnya pakai baju. Iya itu anjing. Tulisannya kemen. Iya tahu itu anjing itu. Itu brutal itu anjing. Brutal pisan itu. Brutal. Bukan cuman gara-gara kemudian tulisan pemerintah kontolnya, tapi kemudian cara dia ngagap dan lain sebagainya, backpatch. Aduh anjing. Itu. Dan kemudian apa namanya, ini agak subjektif, tapi kalau buat saya emang saya seneng banget gitu. Dia satu hari saya suruh bikin rip offnya iklan Discord Records itu. Ada
ada cewek gitu minum kopi gitu, teh hangat atau nggak tahu apalah itu, mungkin teh hangat gitu atau mungkin kopi gitu, coklat hangat gitu. Meng, tolong bikin ripoffnya ya. Terus anjing, besoknya dia bikin apa coba? Anak pang di Mohak nyedot kresek gitu anjing. Itu Sari. Itu sorry. Dan semua orang tuh tahu di dalam kresek teh apa gitu kan. Ya kalau yang nggak tahu, kalau bukan nggak pernah nangkring di anak-anak kan nggak tahu ya. Maksudnya itu kresek apa sih kresek? Bisa aja apa aja kan. Tapi orang anak-anak tahu itu kresek gitu aja. Isi kreseknya teh apa gitu. Aji gitu. Juara. Ya Ameng sebagai figur gitu, sebagai teman gitu. Itu kan emang begitu juga orangnya, emang ngehibur gitu. Seneng aja ngobrol sama Ameng segala Masa macam. apa adanya. Iya gitu aja gitu. Kalau lagi sedih gitu, kalau lagi ketawanya parah gitu. Tinggal lagi apa berarti? Anjing ya, apalagi gue ya lupa. Itu yang pangrok sholat. Kalau sholat ya. Bukan pangrok sholat, misfit, anjing black metal sholat. Aduh anjing. Terus yang ini pangrok yang sempat jadi apa namanya poster pamerannya teh gini pas di Dago, kan pernah di Dago tuh dia pameran pertama lah gitu, pameran tunggal pertama di Dago. Itu saya ingat, karena saya nulis pengantarnya pada saat itu, jadi inget pingsan. Dan itu tuh ada dia anak pang yang nyium tangan polisi anjing. Anjing. Oh iya, Astun A itu. Iya Poster benar, Astun, iya benar itu poster Astun A kan. warna-warni kan? Iya itu, anjing itu bener. Itu udah berapa tuh? 4 ya? 4, satu lagi. Yang wudhu Saking. itu yang wudhu si sarungnya dia katasin tinggal kolor. Anjing. Kepikiran ya. Ada yang jelek pisan enggak? Ya tapi ya maksudnya lagi-lagi emang karena emang faktor, mungkin karena emang beredarnya banyak juga ya, itu sampulnya milisi kecoa yang menyedihkan tuh anjing, nggak gosip tuh anjing. Panggosip anjing. Kata juara anjing. Ada yang bikin aslinya ya pakai foto. Terus Tahu nggak? oh ada. Ada. Anjing. Di, Mantep. Gue ngecek Facebooknya Ameng, ada persis sama orangnya tuh. Wow. Anjing, mantep, Sama, rekonstruksi ulang anjing. Real life gambar Ameng. Tapi kayaknya idenya bagus juga kalau misalnya kemudian ada satu proyek seni yang kemudian merekonstruksi ulang gambar-gambar Ameng gitu. Foto tadi kan. Iya gitu, anak pang cium tangan polisi gitu. Anjing itu mantep sih. Berarti ngecek ini kan, ngecek email. Ya itu kayaknya bagus tuh kalau misalnya ada orang berniat gitu bikin pameran seni fotografi itu anjing, rekonstruksi gambar-gambar Ameng anjing itu. Grup si Agan harap juga aja ada. Iya itu pisan sih itu. Ya itulah. Ya itu yang Grimlock, dan itu satu-satunya Grimlock Yang mana Grimlock? ya itu yang itu pangrok kresek yang suruh rip off commission Iklan Grimlock atau kaos? jadi kaos. Cuman pernah jadi iklan record store dia juga. Tulisan Grimlocknya rip off di Chord juga. Oh, Force Disco. Fontnya di Chord Records gitu, terus kemudian di bawahnya gambar anak pang kresek teh. Saya tuh selalu menikmati momen sama Ameng, tapi misalnya dalam hal spesifik kayak gimana. Cuman saya selalu senang ngobrol gitu, dan dia tuh datangnya tuh nggak pernah janjian. Tiba-tiba ada gitu yang 6 bulan nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba datang ke sini gitu ngobrol gitu, apa gitu-gitu, dan selalu berakhir dengan jokes garing gitu. Ya apa ya? Kalau buat saya sih sebenarnya momen yang paling memorable di benak saya kalau ngomongin Ameng itu tuh nggak bisa lepas dengan Astun A sih sebenarnya. Dengan dia ya. Iya, karena di momen itu juga kemudian ada Andri Muhammad almarhum juga kan, jadi kayak kalau nonton Astun A teh anjing. Sonic Youth on steroid. Pas zaman itu ya. Jadi buat saya kalau nonton Akbar, Ameng, kawan-kawan itu kayak, dan jarang juga pada saat itu mereka main tuh kayak sampai eranya Andri Muhammad meninggal ya. Mainnya kan banyak di acara seni malah ya. Iya, malah acara seni.
apa ya, nggak ada yang spesifik kayak gimana sih sebenarnya yang kayak, tapi semua momen sama Ameng tuh selalu menyenangkan gitu. Kalau momen-momen terakhir sama almarhum sempat ada apa kejadian unik apa gimana? Sebut unik enggak sih, kayak ya itu dia tiba-tiba muncul gitu. Itu tuh 2 minggu sebelum dia sakit, 2 minggu atau seminggu, pokoknya deket hari itu aja. Dia tiba-tiba muncul aja di sini. Meng, tumben gak pakai motor, gue bilang. Ya sakit kaki. Bukan sakit kakinya tuh udah nggak bisa nahan beban atau apalah gitu, kayak ya karena ini cok, dia cerita ginjalnya apa segala macam. Oh ya tuh Pas pandemi berarti? enggak, Pas udah pandemi bukan kemarin, tahun kemarin. 2024. Iya, Sebelum iya sebelum meninggal, seminggu sebelum kesini, seminggu sebelum, beberapa minggu, 2 minggu, seminggu lah. Sebelum saya ke US kan memang janjian sama si Ameng tapi nggak pernah jadi, terus tiba-tiba nggak janjian ada gitu, terus ngobrol aja situ. Nah itu dia nggak nggak pakai motor, tumben pisan gitu, tumben dia pakai Gojek. Sekarang kemana-mana dia udah nggak bisa pakai motor, udah aja nggak curiga apa-apa juga sih. Dia sakit dan kemudian ya itu ya. Pokoknya saya insis pengen nongok nggak mau aja dia nggak mau nengok, nggak mau ditengok gitu, nggak mau ditengok siapapun pada saat itu. Ya udah, terakhir ngobrol di sini, dia duduk di sofa hijau itu, ada kayaknya 3 jam ngobrol. Dia tuh kadang-kadang kalau disebut pesan teh dia nggak pengen ngomong dia punya pesan sih, dia selalu menghindari hal itu gitu. Tapi saya yakin bahwa ya kamunya kayaknya itu kayak kesinisannya apanya segala macam sih, itu cuman metafor dia aja untuk kepedulian ya, maksudnya di kepedulian dia gitu. Kayak kemudian ironi itu kan sebenarnya cara dia nyampein bahwa yang ironi ini teh anjing, lu anak pang nyium polisi gitu, maksudnya lu nggak semestinya anak pang itu kemudian menyukai otoritas gitu, kayak gitu. Hal-hal seperti itu sih pesan-pesan itu banyak, itu bertebaran pisan gitu soal perkara. Kemudian pesan dia untuk kayak orang prejudis untuk ngelihat orang mabok gitu, kayak gitu-gitu kan. Ya terlepas kita tahu bahwa Ameng memang senang minum gitu, tapi dia punya pesan buat lu nggak bisa ngejudge gara-gara orang punya suka minum gitu, kayak gitu. Kayak gitu itu kan banyak, cuman nggak belatan gitu, kayak yang soal itu ironi polisi itu juga kan sebenarnya lebih lepas dari emang itu sindiran atau bukan gitu. Kayak misalnya pemerintah kontol itu kan cara dia dengan kemudian anda anak itu bukan dia gitu, dia saya mah cuma nulis anak pang, saya cuma ngegambar seorang anak pang nulis di tembok, itu bukan dia gitu, ngerti gak sih cara dia tuh kan gitu, potret aja ya kayak gitu. Yang irisan tuh orang tua sama anak gitu, itu kan banyak ya. Banyak pisan itu, karena yang paham gitu kan cuman kita yang di lokal gitu. Pasti itu mah si Ame mah gambar buat kita dah. Iya. Dia kadang-kadang nggak mikir juga kemudian karyanya jadi. Lu penting baru dah seserian karena kayaknya. Ada yang sampai serius baca sampai habis itu tulisan dia kan, dia captionnya kadang-kadang panjang. Tulisannya ngaco juga kalau dibaca. Iya, kadang nggak ada apa-apanya, terus tetap orang baca gitu sampai habis anjing. Itu yang plagiat Any Era teh gini. Anjing itu. Teks-teks ngegabungin antara film B-movie gitu sama teks-teks Any Era stensilan itu. Pokoknya kita mah kehilangan banyak lah semenjak Ameng nggak ada gitu. Ya Bandung terutama ya. Bandung kehilangan besar gitu maksudnya. Karena dia posisinya kalau di anak-anak punya peran yang bukan cuma penting tapi kayak jadi banyak catatan buat perjalanan skena Bandung juga gitu, dari awal 2000-an sampai sekarang. Dan seiring zaman gitu dia yang jadi selalu ada gitu.
dia selalu ada gitu, selalu datang tiba-tiba, gambarnya tuh selalu datang tiba-tiba persis orangnya gitu. Iya. Dan Rilis aja tiba-tiba. terus yang buat saya sih sebenarnya ya just yang I just miss Aming gitu, yang kangen Aming gitu aja kalau buat saya. Dan belum ada gantinya juga ya yang seperti itu. Banyak kawan-kawan yang kayaknya nggak akan pernah ada yang kegantikan. Banyak kawan-kawan di Bandung yang memang bagian dari kita dan pergi, dan dia nggak ada gantinya. Ya kita harus cukup untuk menerimanya gitu aja. Anjing yang dulu kayaknya. Karya itu apa? Ya ini yang zaman dulu. Jadi dibikin ulang ceritanya ini. Ya, ulang tahun Ameng. Iya. Ya hal yang kadang-kadang saking gelehnya tuh kita nggak pernah ngobrolin hal-hal seperti ini gitu. Dia nggak pernah kepikirin juga buat digambar gitu anjing. Cuman dia yang punya ide untuk ngegambar kayak gini gitu. Tapi kan familiar ya ini mah anjir.